Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ada di rumah maupun yang ada di ruang gereja. Mohon perhatian sejenak untuk penegasan warta Minggu 18 Desember 2022. Majelis Gereja Kristus Gunung Putri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya pada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada bersama kami. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Rohaniawan Gereja Kristus Gunung Putri. Ibadah persekutuan. Ibadah Minggu Advent keempat 18 Desember 2022. Ibadah dilaksanakan satu kali pukul 7 WIB. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Rahel Jayanti dari mahasiswa STT Cipanas. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Ibadah Terang Lilin Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Terang Lilin dilaksanakan satu kali pukul 19 WIB. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hari Christian Nugra Rahin STH. Ibadah Natal Minggu 25 Desember 2022. Ibadah Natal dilaksanakan satu kali pukul 7 WIB. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Peter Rani STH. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri dan nama-nama pelayanan dapat dilihat dalam warta jemaat, dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang akan ambil bagian dalam pelayanan firman, dimohon hadir 15 menit sebelum ibadah untuk mempersiapkan diri di ruang konsistori. Perayaan Natal Umum. Perayaan Natal Umum Gereja Kristus Gunung Putri dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Waktu pukul 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Yan Ishak Lahalo MTH. Seluruh jemaat diundang hadir dalam pelayanan Natal tersebut. Natal KWSGK. Akan dilaksanakan perayaan Natal KWSGK pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, waktu pukul 10 WIB sampai selesai. Biaya tidak dipungut biaya. Tempat Gereja Kristus Cibinong. Bagi ibu-ibu yang ingin hadir dalam pelayanan Natal tersebut, dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat BP Wanita Ibu Rini Endarti, dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Desember 2022. Persembahan sulung. Diinformasikan kepada jemaat bahwa persembahan sulung akan dilaksanakan pada 1. Ibadah syukur akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 dan ibadah syukur awal tahun tanggal 1 Januari 2023. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung dalam ibadah syukur akhir tahun ataupun ibadah syukur awal tahun, dan amplop persembahan sulung dibagikan mulai hari Minggu 18 Desember 2022. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 1 Januari 2023 dalam ibadah syukur awal tahun yang dilaksanakan pada pukul 7 WIB. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri dan ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Panitia Natal Tahun Baru dan HUT GKGP. Telah terbentuk panitia dan anggaran Natal tahun 2022
Natal umum, sekolah minggu, usinda, wanita, pemuda, remaja, tahun 2022-2023 dan HUT GKGP ke-34. Anggaran yang dibutuhkan Rp111.700.000. Dana yang terkumpul Rp120.395.500. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan dana yang telah diberikan. Untuk nama-nama jemaat yang terjadwal penjualan kue atau lauk-lauk pauk dapat dilihat dalam warta jemaat, dan jemaat yang sudah mendaftarkan iklan Natal dan Tahun Baru dimohon untuk segera menyerahkan foto atau video ke Saudara Hizkia atau Eva. Pesan Natal 2022. Untuk pesan Natal 2022 dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, selengkapnya jemaat dapat membaca dalam warta jemaat. Demikian penegasan warta jemaat pada hari ini. Selengkapnya jemaat dapat melihat di dalam warta jemaat yang dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Selamat pagi, Salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang berada di ruang gereja, di samping maupun yang sedang mengikuti ibadah live di rumah, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita memberi salam damai dan sukacita kepada saudara dan teman di sana. Mari kita membuka ibadah kita di Minggu Advent yang keempat ini dengan mengangkat pujian pembukaan dari Nafiri Rohani 119 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhanku Juru Selamat. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent keempat ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Advent keempat terambil dari Mazmur 27 ayat 1 yang mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita mengangkat pujian sambutan Nafiri Rohani 54 bait 1 sampai 3. Putri Sion. Putri Sion, soraklah
yang terkasih, marilah kita membaca hukum Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10a yang mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan mengangkat pujian penyesalan dari Nafiri Rohani nomor 156, bait 1 sampai dengan 4. Hampirlah padaku Tuhan. Tuhan Yesus menebusku.
Saat ini saya memberikan kesempatan kita secara pribadi datang mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Bawalah kami berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Kita mengangkat pujian syukur KPNR nomor 67, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kepadamu ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 22 yang mengatakan, Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap padamu. Saatnya saya memberikan kesempatan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya saya memberikan kesempatan untuk vokal grup Salum untuk menyaksikan kesaksian pujian.
padanya yang lelah diberi kelegaan. Di saat ombak menderu, ada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, ringankannya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, kiranya pelayanannya boleh menjadi berkat buat kita semuanya.
saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Rahel Jayanti. Sambil mempersiapkannya, kita mengangkat pujian Nafiri Rohani 181 bait 1 sampai dengan 4. Dikau kuperlukan. Bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersekutu bersama di tempat ini. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan, setiap saat kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang mampu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melembutkan hati kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang onsite maupun yang online, shalom. Apa kabar Pak, Bu? Apakah sudah persiapan untuk liburan? Semua liburan atau ada yang tidak? Tidak apa-apa. Liburan atau tidak, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bersama-sama membaca ayat Alkitab yang terpilih pada pagi hari ini. Yesaya pasal 7
ayat yang ke-10 sampai 17. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Jika sudah menemukan, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya ayat 10, Bapak Ibu kekasih Tuhan ayat yang ke-11. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17 di bawah judul perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya sapa lagi, Shalom. Tema khotbah hari ini adalah Immanuel. Immanuel. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terlepas dari seorang anak yang kehilangan orang tuanya dari kecil gitu ya, pada umumnya seorang anak akan sangat mengandalkan orang tua mereka. Orang tua mereka lah yang akan datang pertama saat dia jatuh, yang berdiri paling depan, pasang badan, menolong anak saat anak memiliki masalah. Atau langsung transfer saat anak bilang, "Mah, uangnya sudah habis di perantauan." Atau orang tua yang gercep starter motor atau mobil saat anak sakit. Seorang anak mengandalkan orang tuanya karena ia percaya bahwa orang tuanya ini adalah orang tua yang menyayangi dia dan mengusahakan segala sesuatu demi kebaikan anaknya. Nah, anak ini percaya gitu ya. Anak ini dapat percaya kepada orang tuanya karena ia sudah mengenal anaknya, sudah tahu orang tuanya seperti apa. Dia sudah mengenal, sudah tahu orang tuanya seperti apa. Ada hubungan, ada relasi di dalam keluarga, makanya dia tahu, dia percaya kepada orang tuanya. Begitu juga dengan kita orang dewasa ya, kalau kita berada di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat ataupun di tengah keluarga gitu. Kita mengandalkan si A karena kita percaya. Kita percaya dengan si A karena kita sudah mengenal baik si A itu bagaimana. Ada relasi. Yang pertama, kita mengandalkan orang karena kita percaya. Kita percaya dengan orang itu karena kita memiliki relasi, kita mengenal orang itu seperti apa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, namun berbeda dengan Ahaz di perikop yang baru saja kita baca ya. Dia tidak mengandalkan Tuhan meskipun Tuhan telah menyatakan janjinya. Mengapa Ahaz tidak mengandalkan Tuhan? Karena dia tidak percaya. Dia tahu Allah ini adalah Allah bangsa Israel yang disembah.
Ahaz ini adalah seorang raja yang jahat dalam hidupnya. Dia melakukan penyembahan berhala, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Pada saat itu ketika Yehuda gitu ya, tanah yang dipimpin oleh Ahaz ini, saat itu Yehuda sedang, yang kedua adalah Pekah bin Remalia, Raja Israel Utara. Dua raja ini bersekutu gitu ya, mau menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Di ayat 2b gitu ya, kalau kita baca, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang yang digoncang. Ditiup angin, takut yang sangat dalam gitu ya. Mereka takut, mereka kalah, mereka takut, mereka ditindas, mereka takut kerajaannya diambil alih oleh dua kerajaan yang bersekutu ini. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini gitu ya, Tuhan Allah berfirman melalui nabinya Yesaya. Allah berjanji akan menyertai Ahaz dan bangsanya. Allah berfirman kepada Ahaz, kamu harus meneguhkan hati. Tenang, jangan takut, jangan kecut hati. Karena Tuhan tidak akan membiarkan mereka, dua kerajaan ini menang atas Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Allah mengajukan diri ya kepada Ahaz, Ahaz kamu minta tanda sama Tuhan, minta tanda sama aku bakal kasih tanda menyertai engkau. Tapi Ahaz ini karena dia tidak mengandalkan Tuhan, karena tidak percaya dan tidak memiliki relasi, Ahaz menolak. Oh enggak, saya tidak mau minta bantuan, minta pertolongan sama Tuhan, aku enggak mau mencobai Tuhan. Ahaz lebih memilih berjalan bersama dengan kekuatan yang dianggapnya berpengaruh. Jadi saat Raja Ahaz ini gitu ya, dalam kondisi ketakutan diserang oleh dua kerajaan yang bersekutu ini gitu ya. Dia punya dekengan, istilahnya kalau zaman sekarang kita punya dekengan yang kita mau ajuin ke depan, yaitu kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini di mata Ahaz sangat luar biasa. Kekuatannya hebat dan dia yakin kalau kerjasama dengan kerajaan Asyur gitu ya, Ahaz dan Raja Asyur ini dapat mengalahkan dua kerajaan yang bersekutu mau melawan Yehuda. Itulah yang menjadi alasan Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita juga seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita ditilang gitu ya. Kalau kita punya kenalan atau keluarga polisi gitu ya. Mana surat-suratnya? Nanti sudah nggak ada, masuk kantor polisi, telepon sama saudara kita yang polisi juga. Halo Pak, akhirnya datang, masalahnya beres. Ada orang yang diandalkan karena kekuatannya kita anggap bisa menolong kita lebih dari kita. Ahaz tidak percaya gitu ya. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah ayat yang biasa dibacakan untuk nubuatan Natal. Nubuatan Yesaya kelahiran Sang Immanuel. Allah lebih dahulu ngomong ke Ahaz dibandingkan ke kita. Kita baru dengar firman Tuhan nubuatan ini baru-baru kita ketika kita hidup di dunia ya. Tapi Ahaz itu sudah lebih dulu dengar janji kedatangan Immanuel, penyertaan Tuhan. Tapi Ahaz tidak mau percaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah Immanuel. Immanuel
Dalam bahasa Ibrani itu El artinya Allah, Imanu artinya beserta, dengan, bersama. Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Immanuel. Allah yang menyatakan janjinya gitu ya. Allah ini bukan seperti manusia yang ngomong janji tapi diingkari. Banyak alasan untuk tidak menggenapi janjinya, bukan. Allah berjanji, ia juga yang setia menjawab, setia menjadikan janji itu menjadi nyata. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari Ahaz kita mau belajar. Dia tidak mengandalkan Tuhan karena dia tidak percaya pada Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan karena dia nggak mengenal Tuhan, dia nggak ada relasi dengan Tuhan. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Kalau Tuhan gitu ya, kita sudah merasakan kasih setia Tuhan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sesuai dengan usia kita saat ini. Penyertaan Tuhan nyata. Tapi penyertaan Tuhan nyata itu gitu ya, sesuai dengan lagu yang tadi dinyanyikan gitu ya. Setiap malam Tuhan itu tidak pernah memejamkan mata. Dia setia gitu ya, dia siap sedia. Dia menunggu setiap umatnya itu datang menghampirinya. Tuhan berjanji menyertai, tetapi kita juga harus merespon kebaikan Tuhan itu. Gimana meresponnya? Dengan mengandalkan Tuhan, dengan percaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita punya relasi yang intim dengan Tuhan? Bapak Ibu kekasih Tuhan gitu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyerahkan segala sesuatu yang ia rancangkan itu gitu ya, yang dikerjakan itu gitu ya, apa yang dihadapi itu ke dalam tangan Tuhan. Namun seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ada satu cerita di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus hendak menyeberang gitu ya. Menyeberangi danau. Ketika di tengah danau, angin ribut, topan besar menghantam perahu. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Kalau menghantam perahu berarti airnya itu masuk ke dalam perahu. Karena para murid saat itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di laut gitu ya, di danau. Mereka sudah pernah menghadapi situasi seperti itu. Sudah pernah menghadapi angin topan, badai besar. Ketika datang itu mereka nggak khawatir. Apa yang mereka lakukan? Ciduin air, buangin dari perahu. Buang perkakas-perkakas yang mungkin berat yang membuat perahu sulit gitu ya, dibuang. Mereka berusaha dengan tenaga mereka, dengan kemampuan mereka, dengan pengalaman mereka. Dan akhirnya firman Tuhan bilang perahu itu sudah hampir penuh. Artinya sudah lama mereka berusaha buang air, tapi nggak habis-habis. Saat mereka gitu ya mengusahakan untuk melawan atau menghadapi persoalan ini gitu ya dengan kekuatan mereka, mereka lupa dengan Tuhan dan akhirnya ketika mereka dengan kekuatannya sudah angkat tangan tidak mampu, airnya makin penuh dan mereka hampir tenggelam, mereka cari Tuhan, baru sadar Tuhan yang sedang tertidur dibangunkan. Tuhan, Engkau ini nggak peduli toh dengan kami mau binasa, kata. Kemana Tuhan? Kok Tuhan tidur aja, nggak nolongin kami? Pertanyaannya, dari tadi murid-muridnya kemana? Dari tadi mereka kemana? Ada Tuhan Yesus, mereka menghadapi persoalan dengan kekuatan mereka. Saat mereka nggak mampu lagi baru datang. Bukan minta pertolongan tapi nyalahin Tuhan. Seringkali kita juga seperti murid-murid itu gitu ya. Kita menganggap kita punya kekuatan yang hebat, kita punya kemampuan yang luar biasa, kita punya pengalaman yang wah, aku sudah pengalaman, sudah begini gitu ya. Ketika menghadapi suatu situasi sulit yang terjadi di luar kendali kita, kita menghadapi itu dengan diri kita, kekuatan kita. Saat kita nggak mampu, persoalan itu nggak kunjung usai, kita marah ke Tuhan. Tuhan, kamu kok nggak menyertai umatnya? Lah dari kemarin kemana? Sibuk ngurusin persoalan itu dengan kekuatan sendiri, sedangkan Tuhan itu
Berdasarkan firman Tuhan, pujian yang dinyanyikan ya, Tuhan itu menunggu, dia nggak tidur, matanya tertuju pada kita, tapi kitanya ini yang sibuk sendiri, nggak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri seperti para murid. Kita ini manusia terbatas. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu hanya karena kekuatan kita. Kita ini hanyalah ciptaan. Yesus penciptanya. Jangan kita mengandalkan manusia, orang lain di sekitar kita, kita menaruh harap. Saat harapan kita dikecewakan, kita mutung. Kita sakit hati. Nah, kamu mengandalkan orang kok nggak mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain di luar Tuhan. Pergi ke dukun. Mau dapat uang banyak. Mau minta ini, minta itu. Kitanya nggak mampu tapi percaya ke dukun, dukun kasih. Ulangan 18 ayat 10 mengatakan demikian. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penasehat, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang yang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Larangan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, kita nggak mampu. Jangan andalkan orang lain karena orang lain itu mengecewakan. Orang lain gak selalu ada untuk kita. Jangan andalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Kita ke dukun, kita percaya ini dia minta imbalan. Kita melenceng, harusnya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita, malah menyembah kepada siapa? Semua itu hanya sia-sia, kekejian bagi Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita cek saat ini gitu. Apakah kita ada di salah satu yang tadi saya sebutkan? Atau kita sungguh-sungguh fokus percaya kepada Tuhan? Kalau kita ngomong mengandalkan Tuhan, kita bisa mengandalkan orang karena kita percaya ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan senantiasa, nggak berhenti kalau kita percaya. Menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan meluruskan jalan jika kita percaya. Ada cerita lagi dalam Alkitab gitu ya. Ketika Yesus dan para murid gitu kembali dari setelah mengajar gitu ke Yehuda gitu ya. Sedang berjalan, datang orang banyak ini mengerumuni Tuhan Yesus dan para murid, desek-desekan. Ada satu perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun darah itu keluar dari tubuhnya, bagaimana rasanya? Putus asa iya, capek iya, sedih iya, hilang harapan iya. Dia sudah kemana-mana, harta bendanya habis, gak kunjung sembuh. Tapi dia dengar cerita Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dia nyelempet itu ke gerombolan-gerombolan yang rame-rame itu. Menjamah apa? Jubah. Asal ku jamah saja, jubahnya aku jadi sembuh. Tuhan nggak ngerti kalau ada yang pendarahan ini, nggak ngerti karena ramenya. Tapi Tuhan ngerasa, kok kayaknya ada kekuatan yang keluar dari aku, katanya. Terus murid-muridnya,
alah Tuhan, kok tanya kayak gitu, orang kita dempet-dempetan kayak gini, ya banyak lah yang nyenggol. Enggak, tapi ini lain, cuma satu. Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini gitu, percaya pada Tuhan. Kepercayaannya, imannya ini menyembuhkan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Dokter aja nggak bisa nyembuhkan kok, dukun aja nggak bisa nyembuhkan, semuanya habis. Tapi Tuhan Yesus hanya satu alatnya, percaya. Percaya kepada Tuhan, Ia memberi yang terbaik. Dia adalah Bapa yang baik. Matius 7, 9-11 dikatakan bahwa kalau Bapak di dunia ini aja gitu, tahu memberi yang terbaik. Ketika anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Ketika anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Adakah di sini bapak-bapak, ketika anaknya minta jajan, kasihnya batu? Enggak. Ketika anak-anak minta ikan, cariin ular penggal kepalanya kasih ke anak. Enggak ada. Enggak ada. Bapak di dunia saja tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapak saya kandung tahu yang terbaik untuk saya sebagai anak. Apalagi Bapak di sorga. Dia tahu apa yang baik. Kalau hari-hari ini kita berdoa, atau dari jauh-jauh kita berdoa belum dijawab Tuhan, rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan ternyata enggak dijawab Tuhan, malah Tuhan kasih yang lain. Ingat, Tuhan Yesus itu tahu yang terbaik. Kita merencanakan. Mungkin kita merencananya terlalu rendah karena kita enggak mengandalkan Tuhan, atau terlalu tinggi. Tapi Tuhan tahu mana yang pas untuk kita. Enggak kerendahan, enggak ketinggian. Dia tahu yang terbaik. Dia juga bukan Bapa yang pilih kasih. Orang yang setia ke gereja, hidupnya enggak ada masalah. Sedangkan yang malas-malasan ke gereja, masalahnya banyak. Tidak. Semua punya masalah, dia enggak pilih kasih. Tapi kasih setianya itu ditunjukkan, bisa ditunjukkan melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Yang kedua, kita percaya kasih setia Tuhan itu nyata dan gak pernah berkesudahan. 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau kita gak setia, Tuhan tetap setia, karena Dia gak bisa mengingkari dirinya. Allah itu, dirinya itu kasih setia. Meskipun kita ngalor ngidul, mundur maju, geleleng kemana-mana, Tuhan tetap kasih setia. Dia nggak pernah berubah. Sebagaimanapun kita menyakiti hati Tuhan, tetap kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata. Itu yang kita percayai. Kita mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Kita manusia bisa merencanakan. Dan saya juga orang kalau saya di kamar gitu ya Bapak Ibu, lagi terbaring gitu, sudah capek mainan HP, saya taruh, saya merenung, saya merencanakan nanti tahun 2023 saya mau mencapai ini, saya mau begini, mau begitu, begini, dan semua rencana-rencana itu ada di kepala saya. Kita merencanakan nanti anaknya sekolah di sini, setelah ini nanti biar anaknya mau kemana, kerja di sini supaya dapat penghasilan. Nanti kalau kita dipindahin tempat kerja ke sini, atau kita kerja begini, kita begini. Kita merencanakan, nggak ada yang salah dengan merencanakan. Tapi jangan sampai kita merencanakan masa depan kita, mengandalkan kekuatan kita tanpa menaruh Tuhan di dalamnya. Sia-sia. Kalau kita tadi mengandalkan Tuhan, diperlukan kepercayaan kepada Tuhan itu ada kalau kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ada relasi. Yang jadi pertanyaannya, kita sulit loh percaya sama Tuhan. Andelin aja diri sendiri, kita nggak percaya kepada Tuhan. Apa sih yang sebenarnya membuat kita ragu? Gitu ya, membuat kita nggak percaya kepada Tuhan, yaitu tadi
Kita nggak ada relasi. Kita cuma sebagai orang Kristen, ya wes Kristen ya begitu saja. Datang ke gereja aktif, pelayanan juga aktif. Tapi relasi keintiman persekutuan dengan Tuhannya nol. Di rumah tangga, suami nggak sabar dengan istri nggak sabar dengan suami, anak ngelawan orang tua ngomong kasar ke anak, tabrakan semua. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan di dalam keluarga. Kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Iblis itu keren loh Bapak Ibu. Saya acungi jempol dengan iblis. Iblis itu tidak bisa menghentikan kita pelayanan. Kita sibuk pelayanan. Dia nggak bisa menghentikan. Ya. Tapi iblis ini buat hati kita dipenuhi dengan kesibukan pelayanan sampai lupa sibuk dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapa di antara kita saat ini gitu ya? Apakah saya atau ada di antara kita yang hari-hari ini relasi dengan Tuhan semakin kendor? Persekutuan kita dengan Tuhan semakin kecil, makin miring, makin ke pinggir. Yang sudah tawar dengan Tuhan, hatinya kosong. Kita melakukan segala sesuatu, persekutuan, pelayanan, ibadah, aktivitas kosong, hambar, nggak ada isinya, nggak ada rasanya, nggak semangat. Yang hari-hari ini merasakan demikian, kita perlu dicas. Kalau kita pernah dengar firman Tuhan dari Kak Hari gitu ya, kalau kita sudah merasakan hal-hal ini gitu, kita perlu tahu, perlu sadar dan harus dicas. HP itu nggak bisa digunakan kalau baterainya habis. Kita hidupnya bakalan lantong sana lantong sini, lenggang kangkung, nggak ada artinya kalau kita nggak dicas sama Tuhan, nggak datang, nggak bangkit lagi persekutuan dengan Tuhan. Sia-sia hidup kita. Manusia yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, diciptakan untuk memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Orang yang menjalin relasi dengan Tuhan harus tahu apakah saat ini dia kendor sama Tuhan atau tidak. Kalau kendor, kalau tawar, kalau hati kosong, datang kepada Tuhan, sadar, minta maaf, jalin relasi lagi dengan Tuhan. Di tengah kesibukan, kesusahan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita, tetap Tuhan nomor satu. Tuhan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kak Surya tadi malam bawa di Natal Pemuda Remaja, yang diperlukan ternyata Tuhan. Dulu dia perlu Tuhan. Sekarang dia perlu, selama-lamanya dia cuma perlu Tuhan. Nggak ada yang lain. Tuhan sudah cukup. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan yang intim, memiliki persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Mereka hidup dalam kebenaran. Tidak kompromi dengan dosa, kecil atau besar, tidak kompromi. Apa yang berlawanan dengan firman Tuhan tidak dilakukan, hindari, tinggalkan. Saat Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan baik, relasinya dengan baik, relasi baik itu dengan Tuhan gitu ya. Tapi saat mereka melanggar perintah Tuhan, melakukan dosa, langsung putus. Gak ada kompromi-kompromi, langsung putus. Dosa di mereka terpisah dari Tuhan. Tuhan itu suci, kudus. Dia tidak menjamah, tidak bekerja sama, tidak kompromi dengan dosa. Dosa ya dosa, wes. Tuhan yang suci, yang kudus. Jadi kalau kita ingin memiliki relasi, atau kita sudah bilang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ngomongin hidup dalam kebenaran, jauh dari dosa, meninggalkan dosa. Dosa itu yang seperti apa? Oh, yang membunuh, mencuri, berbohong, yang suka memfitnah, yang suka ini, yang kelihatan mata lah pokoknya dosa itu gitu. Tetapi ada yang satu lebih penting, hati.
Karena apa yang terpancar keluar gitu ya, sumbernya dari hati. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang besar. Waduh, kita nggak boleh begini-begini, tapi hatinya ini nggak dimurnikan. Hati nggak murni meskipun kita niatnya begini, kalau hatinya sudah nggak murni, niatnya sudah berbeda, ya percuma. Kita berbuat baik dipandang orang. Kita memaafkan supaya kita, oh ya ini murid Kristus. Kita pelayanan supaya dilihat orang hidup kita ini ya berguna. Setelah kita berguna, kita menjadi orang yang nomor 1. Hatinya sudah tidak murni. Jadi kalau kita ingin menjalin relasi dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, benahi dulu yang di dalam hati, karena di dalam hati inilah yang terpancar keluar. Iri hati, kemarahan yang gak ada batasnya, yang gak berkesudahan, kecemburuan, dengki, dendam, ingin dipuji secara berlebihan, ingin dianggap nomor 1, pokoknya aku. Kemurnian hati mempengaruhi apa yang di luar. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup dalam kebenaran, hatinya dulu yang diperbaiki. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini, hari ini adalah minggu keempat, Advent keempat. Seminggu lagi kita akan merayakan gitu ya, menyambut kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah. Melalui khotbah saat ini kita diajak. Tuhan memang menyertai janjinya tidak pernah diingkari. Tapi dia juga perlu respon kita terhadap janji penyertaan itu. Responnya apa? Andalkan Tuhan. Kita bisa senantiasa mengandalkan Tuhan kalau kita percaya. Kita bisa percaya pada Tuhan, percaya Tuhan menolong, Tuhan ada, Tuhan menjamah. Kalau kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu bagaimana? Kok bisa mengenal Tuhan? Kalau ada relasi yang intim. Mengandalkan Tuhan, percaya, relasi yang intim jadi satu. Penyertaan Tuhan nyata. Mari jadi orang-orang Kristen yang tidak hanya KTP. Tunjukkan dalam diri kita sendiri, tunjukkan kepada Tuhan. Berlomba-lomba semasa hidup, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali itu seperti pencuri, gak ada yang tahu. Kita sedang tertidur, datang Tuhan gak ada yang tahu. Orang sedang tidur, istirahat dari pekerjaannya, ternyata gak bangun lagi. Ketika air bah, Nuh, manusia sedang beraktivitas, bekerja, masak, gak ada yang tahu. Tiba-tiba datang aja hujan lebat itu memenuhi seluruh bumi, mereka binasa. Yaitu kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana ketika kedatangan kembali Tuhan ini mendapati kita tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya, miliki relasi. Kalau relasinya mulai kendor, bangkitkan kembali. Jangan patah semangat. Kita sering jatuh bangun. Itulah manusia. Tapi kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, meskipun jatuh bangun, kita tetap bangkit, memperbaiki iman kita, jadi semakin hari kita semakin naik level. Andalkan Tuhan, percaya dan memiliki relasi dengan Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas sudah berhenti berbicara. Firman-Mu meneguhkan kami ketika hidup di dalam dunia. Dunia yang menjanjikan tidak, tapi kami punya Tuhan yang menjanjikan penyertaannya kepada kami umat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu seumur hidup kami, sepanjang hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Kami mau semakin hari semakin memperbaiki relasi kami, memperbaiki persekutuan kami dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami.
Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, menjalani keseharian kami. Kami rindu semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, semakin percaya, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama saat ini boleh menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami mengiring Tuhan di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersekutu bersama di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami bersyukur untuk setiap ibadah Natal yang sudah terlaksana, baik itu Natal pemuda remaja, Natal sekolah minggu, Natal usindah, Natal wanita, semua boleh berjalan dengan baik semua karena penyertaan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami rindu berdoa untuk ibadah Natal Gereja Kristus Gunung Putri nanti sore jam 5, malam terang lilin tanggal 24, ibadah Natal tanggal 25, ibadah syukur akhir tahun tanggal 31, ibadah syukur awal tahun tanggal 1 Januari, serangkaian ibadah dengan segala persiapan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Tuhan berikan cuaca yang cerah, jemaat Tuhan dapat hadir, bersekutu dan bersuka cita bersama. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persiapan yang dilakukan oleh pelayan Tuhan, rohaniwan, para majelis, aktivis, badan pengurus bagian, yang mereka persiapkan untuk menyambut dan memasuki tahun 2023 dengan program-program yang sudah direncanakan ya Tuhan, boleh berjalan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, ikut merasakan jemaat kami yang sakit, yang rawat jalan. Ada Saudari Gebi, Mbah Rumiati, Mbah Suparlan, Ibu Oni Pratiwi, Ibu Tri Prasetyawati, Ibu Paryasmi, dan Ibu Darmawati. Bapak Sumarjo, Bapak Antosoki, Indraha, Oma Noes J, Saudari George Joshua. Kami berdoa juga untuk yang dirawat di rumah sakit, ada adik Liam, Putra Hartanto, juga adik Gabe ya Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu sakit yang dialami, pergumulan yang dihadapi. Tapi kami juga percaya Tuhan
tangannya tidak kurang panjang, menjamah dan menolong. Kiranya ya Tuhan, serangkaian usaha yang dilakukan untuk kesembuhan, makanan, minuman, obat-obatan boleh menunjang kesehatan, kesembuhan total, sehingga mereka boleh disembuhkan dan boleh beraktivitas dengan bebas dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang memiliki rencana liburan pulang ke kampung halaman bersama keluarga. Tuhan juga sertai perjalanan mereka sehingga boleh berlibur dengan selamat dan bersuka cita dan kembali bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk oma opa kami terkasih di usia mereka yang senja, usia mereka yang indah. Penyertaan Tuhan ada. Tuhan menyertai langkah kaki mereka. Terlebih dari itu, sukacita dari sorga menjadi milik bagian mereka di masa tua. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan kejujuran dan dengan hati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Mungkin ada yang datang beribadah membawa pergumulan yang berat, yang datang beribadah dengan hati yang gusar, bingung, gulana. Tuhan, saat ini kami menyediakan waktu kami bersama Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menolong kami, menjamah kami, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang kehilangan juga Tuhan tetap berikan damai sejahtera. Yang pergumulannya banyak dan rasanya kami tidak sanggup ya Tuhan. Tapi kami mau melihat pergumulan itu dari kacamata iman. Pergumulan yang membentuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami. Meskipun berat, kami tetap jalan, tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bekerja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum ke tempat kerja maupun pulang, Tuhan sertai, Tuhan jaga dari kecelakaan kerja. Biarlah pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sekolah, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan ya Tuhan. Biarlah mereka di masa muda boleh menggunakan waktu mereka dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua tunggal yang hanya tinggal mama, yang tinggal bapak sendiri dalam keluarga. Kami berdoa kekuatan, penguatan dari Tuhan menjadi milik bagian mereka ketika mereka mengarungi keluarga mereka seorang diri dengan anak-anak. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Inilah doa kami, inilah permohonan kami boleh jadi sesuai dengan kehendak di waktu yang tepat. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, hidup kami alaskan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah Tuhan di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing,
dengan penuh sukacita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sambil kita angkat pujian, saudara-saudaraku boleh mengantar persembahan ke depan. Beri yang terbaik. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa datang ke rumah-Mu pada hari yang indah ini, karena Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Dan di tengah-tengah ibadah kami boleh memberi persembahan yang ada pada kami. Kami percaya apa yang ada pada kami itu semua dari Tuhan. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan kami. Dan Tuhan yang melihat tangan-tangan yang telah memberi. Kami mohon kepadamu Bapa, beri hati yang bijak untuk mereka bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang belum sempat memberi, kami mohon kepadamu, sertai mereka selalu. Bukakan jalan supaya mereka bisa bekerja dan Tuhan memberkati mereka. Dan kami bisa bersama-sama memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, inilah doa persembahan kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalam persembahan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 286 bait yang pertama, Tuhan memimpin langkahku. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jadilah berkat bagi banyak orang dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menyanyikan Nafiri Rohani nomor 286 ayat 2, Tuhan memimpin langkahku. Amin. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.